Bakar, naik Umar. Pada masa Umar, naiklah seorang panglima perang datang ke Mesir, mengislamkan orang Mesir, dibangun masjid. Habis kerajaan-kerajaan tumbang, tapi masjid Amr bin As tetap tegak berdiri. Indonesia, datang Belanda, tumbang. Datang Jepang, Hiroshima Nagasaki dibom, pulang dia puntang panting. Orde lama, tumbang. Orde baru, tumbang. Musim berganti, hari berubah. Masjid tumbang juga Pak Ustaz. Masjid ditumbangkan, mau ngamuk satu kampung. Kenapa ditumbangkan masjid? Mau renovasi, tak jadi ngamuk. Oleh sebab itu kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Kau bangun rumah sebesar lapangan sepak bola, habis mati kau, datang lakinya yang baru, selesai. Pejabat-pejabat kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung masih punya kekuasaan. Pak Kapolsek bangun masjid. Saya pernah meresmikan masjid dibangun Kapolsek. Kapolsek, bayangkan, bisa bangun masjid. Ini Kapolres, Kapolda tak ada bangun masjid. Padahal berapa kali semprit lah itu, prit, jadi masjid. Masjid apa namanya? Masjid prit. Mumpung masih ada kekuasaan. Bapak-bapak tentara, angkatan darat, angkatan laut, bangun masjid. Setuju atau tak setuju? Yang bilang setuju itu polisi sama tentara. Kita ini setuju tak setuju tak ada pengaruhnya. Tapi doa orang yang mengatakan setuju tadi, itulah yang menembus pintu-pintu langit, sehingga terbuka pintu hati mereka untuk membangun masjid. Hai orang kaya-kaya, tak kularang kau jadi orang kaya, silakan. Mau kau bangun rumah dindingnya dari kristal, mau kau jangan, bahaya kalau dinding rumah dari kristal, bisa ditengok orang dari luar. Silakan. Mau kau buat lantainya macam lantai istana Nabi Sulaiman, sampai-sampai Ratu Bilqis menaikkan kainnya, roknya menengok, disangkanya air tergenang, silakan. Tapi semua akan tinggal. Tapi kalau masjid yang kau bangun, itulah kekal abadi. Mudah-mudahan anak-anak muda ini sebelum mati sempat bangun masjid. Kenapa yang muda aja Ustaz doakan, yang tua tak sempat lagi? Yang tua-tua ini tak sempat, paling 2-3 tahun ini selesai. Yang muda-muda ini kita doakan. Yang tua-tua udahlah Pak, istighfar aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi jangan lupa, yang muda-muda ini pun bersemangat karena doa orang tua. Kalau tak ada orang tua, bisa kalian lahir ke atas dunia ini? Memang kalian Mr. Bean. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang tua, mau anak muda, mesti dalam kepalanya sebelum mati mesti bangun masjid. Tak ada tanah, tak ada semen, kasih apa yang bisa kau kasih. Lampu. Itu kenapa lampu itu kelap-kelip? Mau putus. Terserah apa yang bisa dikasih. Datang ke pengurus masjid. Selesai pengajian dan nanti jumpai pengurus masjid. Berapa lampu yang mau nyaris-nyaris putus? Mau kau apa kan? Biar ku putuskan sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setelah masjid dibangun cantik, sarana prasarananya sudah bagus, apalagi masjid mesti ada gerakan. Karena kalau tak ada gerakan, selesai pengajian habis. Selesai pengajian, Ustadz balik ke Pontianak, masjid ditutup, orang cuma datang ke masjid hanya sholat. Masjid bukan cuma tempat sholat, masjid tempat menuntut ilmu. Maka di samping masjid mesti ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Yang sudah ada alhamdulillah, yang belum ada insya Allah. Sudah ku kasih tahu, tak juga mau buat, nauzubillah.
TK Quran. Jangan lagi anak-anak itu diajak lu yang menyanyi, menari, menyanyi. Patutlah anak, ini bangga pula tuh nengok anak menari. Hebat, hebat. Patutlah anak itu macam monyet. Bangga pula menengok anak menari pakai celana pendek, pakai rok pendek. Mestinya kalau ada anak kecil menari, dipanggil dia, pakaikan celana panjang, pakaikan baju panjang, jangan kau menari lagi. Nih kau hafal. Kita bangga kalau anak kita TK hafal juz 30. Masukkan TK Quran di samping masjid, sebelum SD dia sudah hafal juz 30. Nak, sini baca amma yatasaalun. Ayah, baca anas dabal. Ayah aja tak hafal kata dia. Makanya jangan ketahuan. Kalau mau ngetes hafalan dia, ambil handphone, download Quran digital. Caranya Pak Ustadz, buka Play Store. Buka semua Play Store. Udah, tulis di situ Quran digital. Quran digital. Quran Android bisa juga. Quran digital. Enter. Habis itu nampak, itu dia warna coklat. Download. Masukkan ke handphone. Setelah masuk, tuh tinggal pilih juz 30 amma yatasaalun, surat An-Naba. Pencet surat An-Naba. Habis itu 78, surat yang ke-78, baru panggil anak itu. Baca amma yatasaalun. Tapi handphone dah siap. Yakinkan baterainya tak habis. Takutnya pas di tengah jalan dia berhenti, HP itu habis. Nampak betul bodoh kita. Amma yatasaalun. Mantap, lanjutkan. Anin naba'il azim. Gitu cara menutupi ketidaktahuan kita. Saya ni dulu kecil tak ada diajar ngapal Quran Pak Ustaz. Saya ni dulu kecil tak ada diajarkan mengaji Pak Ustaz. Maka saya balas dendam. Anak saya sebelum masuk SD, TK-nya mesti hafal juz 30. Setuju? Begitu mestinya orang tua. Ini sekarang orang tua ini terbalik pula. Aku dulu tak mengaji, aku dulu bodoh, anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. SD Quran, habis SD Quran, SMP Quran, habis SMP Quran, SMA Quran. Setelah dia taman SMA Quran, tak kupaksa lagi kau sekolah agama nak, karena basicnya sudah kuat. Anak saya, keponakan saya, tak saya paksa ke Al-Azhar Kairo. Kalau dia tak ada minat di situ, apa dia dipaksa? Misalnya saya paksa juga, kau mesti ke Kairo, kau mesti macam aku. Pergi dia ke Kairo, baliknya jadi Fir'aun. Tak saya paksa. Mau kau sekolah agama, bagus. Kalau kau tak mau sekolah agama, tak apa-apa. Jadi arsitek, dia lulusan ITB. Ditolongnya agama dengan menggambar arsitek masjid yang cantik-cantik. Menolong agama dengan arsitekturnya. Masuk dia ke ITB, masuk dia ke IPB Bogor, ambilnya jurusan pertanian, dikembangkannya sektor pertanian, kelapa sawit, kelapa hibrida, kelapa apa ditanamnya. Bisa nanti diolahnya kelapa sawit itu dikunyah macam kurma. Kulitnya jadi sawit, kulitnya jadi kurma, bijinya biji sawit. Ditolongnya agama ini dengan institut pertaniannya. Maka cobalah tengok hebatnya Thailand itu, Thailand. Bisa pula jeruk itu kecil, manisnya macam madu. Pernah saya bertamu ke rumah orang, dikasihnya jeruk, kulitnya hijau. Nengok dalam hati saya, mak pelit kali dah. Jeruk kecil, lisut pula tu. Saya kupas, saya makan, macam madu, tak ada bijinya. Saya tanya, dari mana nih Pak? Dari Thailand. Bisa mereka cangkok diolah-olahnya, bisa dibuatnya tak berbiji. Hebatnya Thailand tuh, manusia pun bisa dibuatnya tak berbiji. Hebat. Luar biasa. Pengembang biakan tanam-tanaman. Dia
akan menolong agama Allah dengan spesialisasi dia. Jadi dokter dia, dokter yang menolong agama Allah. Jadi tentara dia, tentara Allah. Jadi polisi dia, polisi yang menolong agama Allah. Fakultas hukum, SH, MH, dokter. Jadi hakim dia, hakim yang menolong agama Allah. Itulah nanti agama ini baru bangkit. Allahu Akbar. Tapi berawal dari Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Yang sudah jadi apa boleh buat. Bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang punya burung. Anak tuh sudah. Anak kau berapa? 3 Pak Ustaz. Cuman anak kau tuh sekarang? Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga bencong. Habislah udah. Tapi cucu masih ada. Jangan putus asa. Cucu masih ada. Jangan pernah berputus asa. Anakmu mungkin dulu salah didik. Kenapa anak kau jadi begitu? Aku pun mabuk juga dulu Pak Ustaz. Jangan putus asa. Sudah ku kasih tahu 3 kali kau jangan putus asa. Tapi kadang jamaah ini, aku putus asa Pak Ustaz. Udah ku katakan jangan putus asa. Aku putus asa Pak Ustaz. Pergi kau ke laut. Ketapang dekat laut kan? Nah, pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustaz? Apalagi kalau tak mati. Jadi kunyah ikan hiu kau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid sebagai tempat pendidikan. Orang kalau masjidnya itu ada sekolah agama, datanglah ayahnya mengantar anaknya. Sambil mengantar anak masuk dia ke masjid. Datanglah emak mengantar anaknya. Sambil mengantar anak masuk dia ke masjid. Rupanya tanah masjid itu luas. Di samping masjid itu buat pula klinik pemeriksaan gigi. Ada orang tak pernah ke masjid seumur hidup. Tapi pas mau periksa gigi, singgah dia ke klinik. Pas meriksa gigi, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dokter, Pak, salat dulu Pak. Pergi dia ke masjid. Ke masjid dia berdoa. Begitu selesai berdoa, hilang sakitnya. Tak jadi dia cabut gigi. Sampai ke rumah sakit balik. Datang lagi. Paling tidak itu salah satu magnet cara menarik. Karena kalau masjid hanya tempat sholat saja, ajaran Islam dalam sejarah perjalanan Islam, di masjid ada tempat bisnisnya. Jangan jadikan masjid sebagai tempat bisnis. Siapa yang nyuruh kau bisnis dalam masjid? Tak boleh jualan dalam masjid. Yang pula besok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakwan. Di sekitar areal masjid ini dibuatkan minimarket masjid. Pengajian subuh dibungkuskan dalam plastik itu. Beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sembako paket, susu, roti, bungkus. Habis itu habis sholat subuh, selesai sholat subuh, gerakan belanja ke supermarket masjid. Setuju apa tak setuju? Setuju. Bayangkan umat sebanyak ini. Habis selesai sholat, belanja kebutuhan dia. Buat sebulan 2 kali. Awal bulan, akhir bulan. Jangan, akhir bulan tak ada duit, banyak utang. Awal bulan sama tengah bulan. Selesai sholat, belanja dia ke masjid. Jangan sampai kambing punya susu, sapi punya nama. Namanya susu sapi. Padahal yang punya kambing. Tak paham saya Pak Ustadz. Orang kalau belum sarapan memang payah mencerna. Yang punya umat ini kita, umat Islam. Tapi duitnya diambil orang lain. Ketika duitnya diambil orang lain, kita marah. Yang salah siapa? Kita. Kenapa di masjid kita tak dibuatkan tempat belanja? Betul? Siap pengurus masjid menyiapkan tempat belanja? Pengurus diam. Diam itu tanda setuju. Zaman dulu datanglah anak lajang meminang anak gadis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aku mau meminang anak Pak Haji. Datanglah Pak Haji mengutus orang ke kamar. Nah, ini ada anak lajang mau minang kau. Mau tidak kau nikah sama dia? Anak gadis itu diam. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, anak gadis ini diam. Apa kata Nabi?
as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Jadi kalau ada orang diam, itu setuju. Anak gadis zaman dulu, anak gadis zaman sekarang kalau ditanya, mau kau sama dia? Jawab iya aja atau iya banget ya. Di masjid ada lembaga pendidikan, di masjid ada tempat belanja, di masjid ada sarana prasarana kesehatan. Di masjid anak-anak muda dilatih beramal soleh. Anak muda cuma pengajian, selesai ngaji pulang. Kata anak muda, mana tantangannya men? Ini Ustaz ini nggak menantang. Coba kalau ditantang anak-anak muda. Anak muda selesai pengajian, kalian keliling di Ketapang, kumpulkan beras-beras dari rumah-rumah orang kaya, kita kumpulkan di masjid. Setelah itu kita bagikan ke fakir-fakir miskin dan duafa, pesantren, anak yatim, anak yang tak mampu. Setuju atau tak setuju? Bagus. Ini anak-anak muda ini tenaganya luar biasa. Daripada habis buat main layang-layang, daripada habis main futsal bagus. Tapi kalau ini dia pergi, nanti kami pun akan pergi ke kampung-kampung mengantar beras. Ustaz Somad, nanti kami bawa Ustaz mengantar beras. Saya kalau ngantar sanggup, tapi kalau menjemput tak sanggup. Menjemput beras itu kita ke rumah-rumah orang, ngetuk pintu. Bayangkan kita datang ke rumah orang minta beras. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Boleh minta beras? Pergi kau kucing kurap. Tapi insya Allah anak muda ini ganteng-ganteng, pakai seragam, tertulis di bahu sebelah kiri, Paskas, Pasukan Amal Soleh. Ketua Paskas seluruh Indonesia hadir di sini. Namanya Ustadz Lukmanul Hakim, orang Pontianak. Kalau Bapak Ibu pergi ke seluruh Indonesia di mana-mana, nampak ada baju Paskas, itu ketuanya orang Kalimantan Barat. Bangga tak jadi orang Kalimantan Barat? Pergi saya ke Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta saya tengok orang pakai baju Paskas. Berapa kalian mengumpulkan beras di Jogja nih? Apa kata orang Paskas Jogja? 30 ton di Jogja. Bandung ada juga Paskas. Berapa kalian di Bandung nih mengumpulkan beras? Apa kata orang Bandung Paskas? 90 ton. 70 ton Jogja.